Shalom semuanya, selamat datang di PMK Talks, tempat di mana kita ngebahas hal-hal yang dekat banget sama kehidupan rohani mahasiswa, namun dengan cara yang lebih santai dan lebih fun. Kenalin, aku Mario Sising Babelaya, aku akrab dipanggil Mario, dan aku berasal dari Teknik Lautan Angkatan tahun 2024. Nah, hari ini spesial banget karena kita udah kedatangan Kak Billy. Halo Kak. Halo Mario. Nah, makasih banyak loh Kak udah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya bisa datang ke sini. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik sih, sehat ya, dan juga bersuka cita hari ini. Oke, nah biar teman-teman bisa lebih kenal nih, Kakak mungkin boleh dong memperkenalkan diri Oke. ke teman-teman kita di sana. Oke, thank you Mario. Halo semuanya, kenalin nama aku Billy. Aku lulusan ITK, Teknik Material Metalurgi 2021. Angkatan 2021, sorry. Ya, gitu sih. Sebelumnya aku juga sering pelayanan di PMK bersama teman-temanku di tahun 2024 gitu. Oke, oke Kak. Nah sekarang nih Kakak kan udah lulus nih ya. Aku ngelihat Kakak lagi sibuk banget. Oh ya. Kakak juga sambil kerja, terus Kakak juga pelayanan dan juga di media sosial Kakak aktif konten. Iya. Nah, kira-kira dengan kesibukan itu gimana tuh Kak, Kakak membagi waktu Kakak? Oke, ya thank you Mario pertanyaannya. Jadi untuk kesibukan sebenarnya diporsir aja sih. Antara pekerjaan, pelayanan, dan juga hobi. Sebenarnya hobi sih bikin konten kayak gitu Mario. Tapi yang paling utama itu jangan lupa ibadah sama istirahat guys kayak gitu. Jadi diporsir antara banyakin porsir untuk pekerjaan kayak gitu, dan juga kemudian pelayanannya tetap jalan, baru dijalankan hobinya. Waktu stres, bisa nih bikin konten kayak gitu sih Mario. Nah, pasti selama Kakak ngejalanin itu ngerasa hektik banget nggak sih Kak? Oh benar. Dengan banyaknya kesibukan Kakak itu. Nah, dari Kakak gimana tuh buat ngehandle itu? Oke, so far untuk menghandle hektiknya ya, aku selalu mempersiapkan waktu yang terbaik, mengalokasikan waktu sih sebenarnya. Contoh, kalau memang lagi ada kerjaan yang banyak, ya udah di 1 minggu itu aku full untuk selesaikan semua kerjaanku yang mungkin banyak ya, lagi banyaknya. Setelah itu baru ngambil rest panjang buat buat ngereda stres yang ada di pikiran sih kayak gitu. Dan biasanya yang paling penting sih berdoa sih guys, itu yang bikin tenang sih di hati ya kayak gitu. Dan, Tapi di sela-sela kesibukan dan hektik itu pasti Kakak ada kepengen buat rehat nih Kak. Apalagi kan Kakak juga pelayanan kan. benar. Nah, tapi kadang-kala kita ketika pengen ambil waktu buat istirahat, kayak ada rasa bersalah gitu di Oke. kita. Kalau dari Kakak, menurut Kakak gimana? Oke, good question Mario. Jadi menurutku pribadi untuk kita merasa bersalah ya, sebenarnya it's fine kalau misalnya kita tuh istirahat, because kita ini manusia juga kayak gitu. Kita punya batasan untuk menanggung stresnya. Ya banyak mahasiswa hari-hari ini tuh kena GERD ya guys, ya, asam lambung, ya kan, karena dia mengepus dirinya terlalu over ya. Jadi itu sih menurutku kita harus memahami kalau nggak apa-apa misalnya kita untuk istirahat kayak gitu. Dan juga yang paling penting sih sebenarnya, istirahatlah ketika pekerjaan itu sudah kita kerjakan dan sudah mulai terasa ringan kayak gitu. Misalnya tugas kuliah, dan juga ada tugas-tugas dari senior ya kan, atau dari tambahan lah misalnya kegiatan-kegiatan. Ya dari semuanya itu jangan sampai kita mengorbankan yang paling penting adalah badan kita sih sebenarnya kayak gitu, dan waktu kita untuk Tuhan yang berbahaya menurut saya sih. Oke, nah jadi kan Kak, tema kita di PMK Talks hari ini yaitu burnout di pelayanan. Wow. Kapan bilang cukup nggak jadi dosa? Oke. Nah, jadi Keren sih. topik kali ini bakal bertujuan memberi kita pemahaman tentang kelelahan itu bukan dosa. Oke. Oke. Dan kita bakal ngebahas itu bareng Kakak. Aku Oke. bakal ngebahas itu bareng Kakak.
Nah, jadi teman-teman perlu kalian ketahui juga bahwa Kak Billy seperti yang disebutkan di awal tadi merupakan alumni dari Teknik Material Metalurgi angkatan tahun 2021 dan Kak Billy juga merupakan ketua PMK ITK di kepengurusan sebelumnya. Betul Kak? Betul. Nah, jadi bakal seru banget nih ngebahas topik yang bakal relate banget. Teman-teman pasti relate dengan topik ini. Nah, tapi sebelumnya Kak, biar kita satu pemahaman. Kira-kira menurut Kakak burnout di pelayanan itu sebenarnya apa sih? Oke. Ini pertanyaan bagus banget ya. Bagus banget sih pertanyaan ini. Burnout di pelayanan itu ketika kita ngerasa kita pelayanan tapi kita udah nggak punya kerinduan kayak gitu untuk memberikan ini untuk Tuhan gitu. Jadi hanya sekedar rutinitas kayak gitu. Ya, misalnya nih, aku pelayanan di mimbar misalnya sebagai apa gitu ya. Dan kita melakukan itu hanya untuk jadwal dan itu kita udah nggak ada passion di dalam situ kayak gitu. Nah, itu menurutku sudah satu signal bahwa kita tuh udah mulai kelelahan kayak gitu. Dan juga kita udah berkurang memahami esensial dari pelayanan kita kayak gitu. Berarti bisa disimpulin kalau burnout itu nggak baik banget ya Kak kalau kita nggak bisa notice itu di diri kita karena bakal mempengaruhi ketika kita pelayanan. Betul. Nah, untuk teman-teman bisa notice nih, kira-kira ciri-cirinya itu ketika kita masuk fase burnout itu gimana Kak? Oke, ciri-ciri untuk mengetahui ya apakah kita sudah di fase burnout. Yang pertama, kita tuh merasa pelayanan itu tuh beban sih. Dan bebannya ini bukan beban untuk kita tanggung, tapi untuk kita kerjakan ya. Tapi malah jadi hal yang membuat kita tuh merasa ini pelayanan tersebut beban ya, gimana ya bilangnya, beban yang terbebani untuk melayani sama beban karena pelayanan tuh beda ya. Itu aku dapat kata-katanya, terbebani untuk melayani dan merasa beban dalam pelayanan tuh beda. Nah, jadi ketika pelayanan itu kita ngerasa sudah terlalu berat atau kita ngerasa ngejalaninnya kurang nyaman. Betul, kok sudah merasa ini tuh bikin aku capek kayak gitu. Aku ngerasa fatigue, badanku fatigue, terus juga pikiran fatigue kayak gitu. Itu satu signal bahwa kita sedang lagi burnout. di fase itu. Iya, kita lagi burnout pelayanan. Gitu sih menurutku. Nah, tapi kadang-kala kita itu kan punya beban moral ya Kak, istilahnya. Ketika kita merasa harus terus hadir, karena ketika kita nggak hadir, kita takut dianggap nggak rohani. Itu. Jadi kira-kira dari Kakak pelayanan yang sehat itu harusnya gimana? Oke. Jadi menurut saya pribadi ya, ketika kita melayani itu kan konteksnya banyak ya. Kita bisa melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang sehat menurutku pribadi ketika visi dari pelayanan kita tuh sudah tercapai. Contohnya visi Tuhan di dalam dunia ini apa sih sebenarnya, amanat agung kan. Nah, ketika kita melakukan pelayanan dan visi amanat agung itu sudah mulai kita rasakan, ternyata aku pelayanan di gereja, ada orang yang akan datang, ada orang yang akan menikmati ibadah ini dan dia akan mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, itulah menurutku pelayanan yang sehat sih. Berarti kayak gitu. Dengan tujuan yang jelas gitu ya Kak? Iya, dengan visi yang jelas. Dengan visi yang jelas, oke. Nah, terus juga dari situ kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kira-kira sesuai dengan topik kita tadi, kira-kira kapan sih kita boleh bilang cukup? Karena kalau dari kita juga ngerasa ketika kita bilang cukup, kita seakan-akan menolak pekerjaan Tuhan. Betul. Atau apakah Kakak setuju dengan statement itu? Atau ada kayak gimana dari Kakak? Gokil sih. Jadi Mario, menurutku untuk menolak pelayanan itu sebenarnya kita nggak salah sih. Justru membiarkan diri kita kelelahan, membiarkan pekerjaan kita malah berantakan karena kita pelayanan, justru itu yang lebih berbahaya daripada kita menolak pelayanan tersebut. Kenapa? Saya ambil contoh ya, misalnya misalnya sebagai mahasiswa ya,
kita bisa aktif di pelayanan di PMK misalnya. Tapi di luar pas ulangan kita nyontek. Aduh, Ya, ya. gak banget tuh. Nah, terus juga di luar ya kita harusnya kita kerjain tugas, kita jadi beban tim kayak gitu. Iya. Karena kenapa? Karena kita menolak karena kita nggak bisa nolak pelayanan. Iya. Kayak gitu. Nah itu menurutku malah nggak jadi berkat sih. Nah jadi untuk menyikapi hal yang kayak gini, yang paling utama adalah kita bisa memahami posisi yang kita sih. Maksudnya dunia pelayanan sama dunia kehidupan kita secara pribadi itu nggak boleh dibedakan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita ulangan, ya udah itu pelayanan kita gitu. Jadi kita nggak boleh nyontek. Kayak gitu sih. Kita harus prepare lebih lah, Kak. Iya benar. Nah, itu juga sebenarnya dibahas nih, Kak, di dalam Alkitab. Jadi itu di di Matius pasal 11 ayat 28. Itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga di Lukas pasal 5 ayat 16. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, jadi kalau dari Alkitab saja udah ngajarin kita kalau misal kita itu adalah manusia biasa yang wajar. Ada kalanya kita merasa lelah, ada kalanya kita masuk ke fase burnout tadi, dan nggak masalah banget kalau kita pengen ngambil waktu kita untuk istirahat. Nah, tapi dari situ berarti kita harus istirahat yang betul ya, Kak, dengan kejadian kita yang kita alami sekarang. Nah, kalau dari Kakak, tanda-tanda spesifik kita harus rehat itu gimana, Kak? Selain kita bisa menyadari tadi di bagian kita pada saat pelayanan itu sudah nggak benar lagi visi kita. Selain itu kira-kira ada nggak, Kak, tanda-tanda lain? Untuk kita harus istirahat pelayanan ya. Mungkin kalau aku sih lebih ke mungkin keadaan gini ya, keadaan kehidupan ya. Contoh misalnya di dalam pelayanan, terus kita aktif nih pelayanan, tapi ternyata kita meninggalkan tanggung jawab yang lain. Ya, kayak keluarga kita tinggalin, terus orang-orang yang harusnya kita ada di situ, tapi kita kita berkorban untuk pelayanan. Nggak apa-apa guys, sebenarnya kita memang kan kita dituntut memang harus berkorban, tapi ada kalanya mereka orang-orang yang sebenarnya butuh kita tuh ya mereka lebih butuh gitu daripada pelayanan kita. Kayak gitu sih. Oke, nah berarti dengan kita tahu gejala-gejalanya itu kan kita sudah pasti bisa sadar kayak aku lagi ada di fase burnout nih. Buat menjawab pertanyaan teman-teman yang di rumah nih, gimana langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menangani hal tersebut? Thank you pertanyaannya lagi. Menurutku yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan sih. Seberat apapun masalah, seberat apapun pelayanan yang kita jalanin, bahkan ada beberapa case aku tuh bersama teman-teman waktu itu nggak punya uang, maksudnya untuk mengadakan kegiatan. Terus juga kita mau kita mau ada kegerakan yang mau kita lakukan ya. Dan kita di situ stres gitu. Wah, ini udah mulai dekat nih waktunya dan kita belum punya apa-apa gitu. Dari situlah hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang bisa menguatkan sih menurutku. Even kita hebat ya secara teknikal, kita bisa menyusun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan, pelayanan itu akan rasanya hambar sih dan sia-sia. Itu sih yang selama ini aku terapkan dan aku jalani sama teman-teman juga. Aku selalu ingatkan sih kayak dalam perjalanan pelayanan ini gimana hubungan kalian sama Tuhan kayak gitu. Nah itu yang paling penting sih untuk kita menyikapi burnout itu. Oke, berarti sedari yang Kakak ceritain tadi juga, kita harus punya batasan diri ya. Kita bisa sadar, kita harus tahu batas diri kita semana sih. Dan juga kita perlu evaluasi prioritas kita. Betul. Dari misal kita ada kegiatan A dan B, besok mana yang lebih urgent buat dikerjain atau hari ini gitu. Mahasiswa. Ya, kuadran waktu, Kak. Kuadran waktu. Nah, lalu
setelah kita sudah sadar dan tahu nih Kak, kira-kira cara istirahat yang tepat Oke. untuk mengatasi fase burnout atau biar kita bisa keluar dari fase burnout Oke. itu gimana Kak? Ya, untuk istirahat ya, Mm-mm. kalau aku sih lebih ke pertama kalian tuh bisa melakukan hal yang sebenarnya kalian tuh senangi. Wih, apa contohnya Kak? Healing ya kan. Wih. Aku suka ngetrip guys. Wow. Ngetrip ke hutan kayak gitu, trekking ke kilo 15 dalam ya kan. Ke Bontang gitu, Wah, jauh tuh. jalan-jalan. Ya. Itu sih kita manusia tetap butuh butuh mengerjakan hal yang kita senangi gitu, supaya mood kita balik lagi. Jadi setelah mood kita udah bagus lagi nih, jadi kita nanti pada saat Iya. melaksanakan itu bisa baik gitu Iya, ya betul. hasilnya. Di Bisa pekerjaan oke, di plan juga oke gitu. Makan buat yang suka makan Iya. ya kan. Atau Itu juga. kalau misal ada yang suka ini juga apa tuh menjalanin hobi mereka. Iya, main bulu tangkis, Main bulu kah, tangkis. main futsal, main ya permainan yang kalian suka. Itu juga salah satu dari itu basic sih menurutku. Tapi yang paling penting adalah men-set waktu ya, set time untuk full rest di situ. Nah, itu yang Oke. susah sebenarnya menurutku. Karena kadang juga ada kepikiran kayak kalau kita ini udah set waktu full nih buat Iya. rest, ada rasa atau iya kan Kak? aduh, ada ini lagi belum selesai Heeh. kayak gitu. Jadi kepikiran terus dan istirahatnya jadi nggak maksimal kalau kayak gitu. betul banget, benar. Nah, tapi harapannya berarti setelah kita melaksanakan berbagai kegiatan yang udah kita susun nih tadi, setelah kita udah masuk ke fase burnout, karena kita pengen keluar dari fase itu, kita harapannya bisa pulih kan Kak ke kondisi yang awal dan bisa lebih maksimal nantinya. Heeh. Nah, tapi setelah kita pulih dari situ, kira-kira setelah kita pulih itu kita boleh melayani lagi kan pastinya Kak? Oh iya, oke. Of course, pasti. Kenapa? Karena ketika kita sudah rest, ya jangan sampai kita tuh rest kelewatan guys. Jadi ya bahaya juga, maksudnya kita akan lari dari apa yang harusnya kita kerjain. Gitu sih. Oke. Nah, jadi teman-teman, setelah kita ngebahas topik ini, kita bisa tahu bahwa burnout itu hal yang nyata guys, nggak fiktif. Betul. Hal nyata dan dirasakan oleh teman-teman semua. Betul. Itu pasti topik yang relate banget ke kita. Dan itu bukan sesuatu yang merupakan dosa buat kita. Betul. Dan ketika kita merasa lelah, itu adalah hal yang wajar karena kita adalah manusia biasa yang punya keterbatasan juga pastinya kan Kak. Betul banget. Nah, bukan berarti kita kurang iman atau enggak rohani. Itu sebagai tanda bahwa kita adalah manusia biasa yang punya batasan. Oke. Nah, Kakak boleh dong ngasih motivasi sedikit ke teman-teman PMK. Oke. Kira-kira ada yang sedang mengalami fase burnout nih, Oke. biar bisa lebih cepat keluar dari fase burnout itu dan kembali lagi melayani dengan lebih baik. Oke. Ini kemana nih sini ya? Ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, buat kalian yang mungkin lagi ngerasa burnout dan ngerasa pelayanan itu ya udah hambar kayak gitu, percayalah bahwa kita dikasih kesempatan waktu untuk main Tuhan itu cuma sekali, masa muda cuma sekali, umur kalian di hari ini yang kalian nonton ini sekarang ya, kalau sampai habis sampai sini ya kan, kalian akan sekali untuk menjalani hari ini kayak gitu. Dan setelah itu kalian mungkin nggak akan punya kesempatan untuk melayani lagi. Jadi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling penting, waktu kalian capek, lelah, coba untuk dekat sama Tuhan dan set time untuk kalian tuh bisa istirahat yang panjang kayak gitu. It's okay, misalnya kalian punya kerjaan yang mungkin banyak kayak gitu, tapi kalian tuh perlu rest gitu. Sebagai Gen Z ya, ya kan, Perlu healing work juga. life balance ya kan, Balance. ya itu sangat-sangat kita junjung tinggi ya. Tapi balik lagi, semuanya itu untuk menjaga kesehatan mental kayak gitu. Begitu juga di dalam dunia pelayanan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu juga kita juga butuh
kayak gitu. Prioritaskan hidup kalian, karena di Alkitab juga bilang kan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kayak gitu. Jadi gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Gitu sih menurut gue. Thank you banget Kak buat motivasinya. Semoga teman-teman di sana bisa ketika mereka ngerasa lagi down banget nih, lagi capek, lagi pelayanan terasa hambar, bisa kembali lagi terbakar nih semangatnya buat kembali ke pelayanan yang lebih baik. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak nih ke Kak Billy untuk sharingnya pada hari ini yang mendalam dan praktis. Jadi ini bisa ngebuka perspektif kita atau ngebuka mata kita teman-teman, supaya kita bisa jadi lebih tahu, dan teman-teman nanti ketika sudah sadar bisa punya langkah praktis seperti yang sudah kita bicarakan tadi untuk menghandle fase burnout itu, baik teman-teman yang masih mahasiswa maupun sudah lulus nantinya. Nah, kalau dari Kak Billy mungkin boleh dong kasih kesan dan pesan Kak terkait PMK Talks hari ini. Jadi ini sebenarnya program kerja yang tertunda di sekian purnama ya guys, dan bersyukur sih sebenarnya bisa menjangkau orang-orang yang ada di media sosial, karena we never know di malam hari siapa yang sendirian tiba-tiba nge-scroll, wih ada IG PMK nih ya kan, tiba-tiba bisa ngejangkau orang dari media sosial. Itu suatu hal yang luar biasa sih untuk memberkati kita semua kayak gitu. Dan aku bersyukur buat Mario yang dia masih muda ya, dia punya banyak kesempatan untuk explore dirinya, dan semua yang ada di belakang layar yang sudah memberikan kesempatan saya ini it's honor to me kayak gitu, untuk bisa bicara di sini. Dan harapanku supaya ini terus berlanjut, nggak cuma satu konten aja, tapi ya kalian punya banyak topik lain yang relate sama anak-anak muda sih, khususnya kita di ITK. Terima kasih Kak. Nah, kita udah sampai di ujung episode ini teman-teman. Tapi tenang aja, PMK Talks masih akan hadir di episode-episode berikutnya. Jadi, jangan lupa buat follow Instagram dan subscribe YouTube PMK ITK, biar kamu nggak ketinggalan setiap episodenya. Dan sampai bertemu di PMK Talks berikutnya. Shalom!